Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik tentunya, penuh dengan sukacita diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita kembali bersyukur karena kita masih diberi anugerah oleh Tuhan menikmati hari baru pagi ini. Tentu dengan berkat-berkat Tuhan yang baru yang Tuhan sudah siapkan bagi kita di hari ini. Namun sebelum kita menikmati semuanya itu saudara, baiklah kita terlebih dahulu merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon kekuatan Tuhan untuk memimpin kita berjalan di hari ini. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang telah menyertai dan memimpin kami sepanjang malam, juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pagi ini, sekaligus kiranya menjadi penuntun hidup kita di sepanjang hari ini saudara. Saya siapkan satu ayat dari kitab Ulangan pasal 29 ayat 29. Demikian bunyi firman Tuhan untuk kita renungkan pagi hari ini. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Demikian jauh pembacaan ini saudara, kiranya Tuhan membuka hati kita untuk mengerti maksud firman Tuhan bagi kita pagi hari ini. Topik renungan kita saudara dari pembacaan ini yaitu mengurung Tuhan dalam pikiran yang sempit. Ini yang ingin kita coba renungkan karena saya melihat ada begitu banyak orang yang berusaha mengurung Tuhan dalam pikirannya yang sempit, sehingga banyak orang yang akhirnya mereka kecewa dan bahkan putus asa. Mari kita coba belajar kebenaran ini saudara. Suatu waktu saudara, Agustinus dia berjalan di pinggir pantai. Lalu saat itu dia sedang dibingungkan oleh konsep doktrin Trinitas saudara, tentang ketritunggalan Allah. Dia seorang anak Tuhan, hamba Tuhan yang sedang memberi dirinya untuk Tuhan, tetapi dalam pikirannya dia sedang dibingungkan dengan konsep ini, ya, tentang Trinitas. Mungkin kita juga ada banyak yang seperti itu. Lalu ketika dia berjalan di pantai itu saudara, di sana dia melihat ada seorang anak kecil yang sedang menggali lubang di bibir pantai itu. Lalu anak itu dengan sebuah kerang yang besar, dia berlari untuk mengambil air ke laut. Lalu air itu dibawanya lari, diisikannya sudah, dituangkannya ke lubang yang dibuatnya itu. Berkali-kali ia mencoba melakukan itu. Lalu melihat itu, Agustinus merasa penasaran. Dia mendekati anak kecil itu saudara. Lalu dia bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan di sini nak?" Dia katakan saudara. Lalu anak itu pun segera menjawab dengan riangnya. Dia katakan, "Oh, aku sedang mencoba menaruh laut ke lubang ini," dia katakan. "Aku sedang mencoba menaruh laut itu ke lubang ini, Om." Demikian kata anak itu secara mantap saudara. Lalu mendengar jawaban si anak ini, Agustinus terdiam. Saat itu juga dia terdiam saudara. Seakan-akan dia mendapat sebuah cambuk besar, membuat dia tidak bisa berkata-kata apapun setelah mendengar jawaban itu. Sambil dia pergi dari tempat itu dengan diam, tidak berkata apapun. Lalu dalam hatinya ia berkata, "Itulah yang aku coba selama ini lakukan," dia katakan dalam hati. "Inilah yang aku coba lakukan selama ini," katanya. "Aku telah mencoba memasukkan keadaan pikiran ke dalam pikiranku yang kecil, yang terbatas, hal-hal yang tak terbatas. Aku telah mencoba memasukkan dalam pikiranku yang sempit ini, yaitu hal-hal yang luas yang tidak terpikirkan ini." Sejak itu saudara, ia mendapatkan pencerahan saudara, dan ia bertobat karena ia telah memang selama ini ia sudah salah berpikiran salah tentang Tuhan, dan dia berusaha untuk memahami Tuhan yang besar,
memahami Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa, dengan pikirannya yang hanya sempit dan kecil ini. Mulai saat itu dia bertobat dan dia berkata, aku tidak akan pernah memasukkan Tuhan dalam pikiranku yang sempit, tetapi aku harus mencoba memasukkan pikiranku yang sempit kepada Tuhan yang besar, supaya dia mengisi aku seturut dengan kehendak-Nya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang ingin kita belajar pagi hari ini? Saya tidak sedang menggurui saudara, tetapi saya hanya ingin berbagi berkat rohani untuk kita semua yang mendengarkan renungan ini. Betapa banyaknya, atau ada begitu banyak orang yang berusaha mencoba memindahkan laut hanya ke dalam lubang kecil, saudara. Seperti yang dilakukan oleh seorang anak laki-laki yang di tepi pantai tadi. Berusaha untuk menimba laut, memindahkan laut hanya kepada lubang yang kecil yang kita buat sendiri. Ini menjadi suatu pekerjaan yang percuma dan semua pekerjaan yang sia-sia. Sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa memindahkan laut, saudara. Demikian besarnya laut itu dan tidak terpahami. Kita hanya bisa memahami lubang yang kita buat itu kecil dan terbatas. Tetapi laut itu luas, saudara, dan tidak terbatas bagaimana dalamnya dan luasnya. Tetapi saudaraku yang kasih Tuhan, demikian kiranya kita dapat memahami pagi hari ini. Jangan pernah mengurung Tuhan dalam pikiran kita yang sempit dan terbatas. Ada banyak hal di dalam kehidupan ini yang mungkin kita tidak mengerti, yang mungkin kita tidak pahami, yang mungkin menjadi pertanyaan besar bagi kita. Mengapa, apa, dan bagaimana? Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan dalam Efesus 3 ayat 20 berkata demikian. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau apa yang kita pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Yang pasti ketika kita coba menaruh pikiran kita, menaruh hati kita, menaruh hidup kita kepada Tuhan, akan ada perkara-perkara besar yang dilakukan oleh Tuhan dalam kehidupan kita yang terbatas ini, saudara. Sebab bagi Dia yang dapat melakukan jauh lebih daripada apa yang kita doakan, jauh lebih daripada apa yang kita pikirkan. Itu membuktikan ketidakterbatasan Tuhan, kebesaran Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita mau meletakkan pikiran kita di dalam doa-doa kita kepada Tuhan, maka Dia akan mengatur kita seturut dengan kehendak-Nya. Maka Dia akan memimpin kita kepada kehendak dan rencananya, saudara. Itu akan jauh lebih indah. Pengenalan akan Tuhan yang besar dan tak terbatas itu akan mampu membuat kita menghadapi segala keadaan hidup yang sulit yang dihadapkan dengan kita setiap hari. Karena apa, saudara? Karena kita tahu bahwa kebesaran Tuhan itu pasti lebih besar dari pergumulan yang kita hadapi. Ya, pasti itu lebih besar dari keadaan yang kita hadapi setiap hari. Oleh karena itu, saudara, kita diberi jaminan, kepastian oleh Tuhan, kita bisa menang. Kita bisa menghadapi segala sesuatunya itu bersama dengan Tuhan dan menjadi pemenang. Karena Dia Tuhan yang besar. Dia Tuhan yang melampaui segala apa yang kita pikirkan. Dia Tuhan yang melampaui segala persoalan pergumulan yang kita hadapi hari ini. Mari saudaraku, jangan mengurung Tuhan dalam pikiranmu yang sempit, tetapi bukakan pikiranmu biar Tuhan yang mengisi dengan segala kehendak dan rencananya bagi kehidupan saudara. Dia memimpin kita dalam kebesarannya kepada kemenangan, kepada mujizat dan tanda-tanda ajaib yang Tuhan akan lakukan dalam hidup kita hari ini. Tuhan kiranya memberkati saudara dengan renungan kita pada pagi hari ini. Kita berdoa, saudaraku. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang menyapa kami di pagi ini lewat kebenaran firman yang kami renungkan. Bagi Tuhanlah hal yang besar yang tersembunyi yang kami tidak pahami. Bagi kami hanyalah yang kelihatan dan bisa kami lihat dengan mata. Oleh karena itu berkatilah kami dengan kebenaran ini, supaya kami tidak mengurung Tuhan yang besar dalam pikiran kami yang sempit, supaya kami mengizinkan Tuhan mengisi hidup kami dengan kehendak dan rencana-Mu. Berkatilah umat-Mu dimanapun mendengarkan renungan ini. Yang lemah dikuatkan Tuhan, yang berbeban berat diberi kelegaan, yang putus asa diberi harapan baru, yang sedang berduka dihiburkan Tuhan. Khususnya Tuhan, umat Tuhan yang sedang bergumul karena sakit penyakit, ketika mendengarkan doa ini, biarlah mereka boleh ditolong disembuhkan oleh Tuhan dalam nama Yesus. Yang bergumul untuk mencari pekerjaan, bukakan mereka kesempatan lapangan pekerjaan baru. Yang mengharapkan jodoh diberkati Tuhan, yang mengharapkan keturunan pun diberkati Tuhan.
Juga hamba berdoa untuk anak-anak kami yang sedang bergumul dalam pendidikan, mulai dari TK sampai perguruan tinggi. Tuhan, tolong mereka. Terlebih anak-anak kami yang dalam tahap penyelesaian pendidikannya, bantu mereka untuk menyelesaikannya dengan baik. Juga berdoa untuk umat-Mu, anak-anak Tuhan yang hari ini mereka bersuka cita karena ditambahkan usia berulang tahun, karena mereka mendapatkan rezeki, mereka mendapatkan berkat dari Tuhan. Ingatkan mereka bahwa semua itu berasal daripada-Mu, supaya mereka tetap dapat bersyukur. Masih banyak umat-Mu Tuhan yang mendengarkan renungan dan doa ini. Mereka mengharapkan anugerah Tuhan hari ini, di pagi ini. Biarlah kiranya mereka diberkati. Hamba doakan mereka, diberkatilah mereka semua dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur untuk renungan kita paginya yang kiranya dapat meneguhkan iman saudara. Dan apapun keadaan hidup yang saudara hadapi hari ini, saya hanya mau tetap berpesan, tetaplah semangat saudaraku. Jadilah kuat dalam Tuhan, bersukacitalah senantiasa dan mengucap syukur atas segala sesuatu, karena itu pasti dikehendaki Tuhan dari kehidupan saudara. Kalau saudara mempunyai beban, ada pergumulan hidup yang berat yang saudara hadapi hari ini, hubungi kami saudara di nomor telepon yang tertera. Kalau saudara rindu didoakan, hubungi kami. Ada nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu mendukung saudara dalam doa. Dan kami juga tetap berharap bahwa saudara juga akan dapat membantu kami bersama-sama dengan kami membagikan men-share renungan ini saudaraku, supaya banyak juga orang yang bisa menonton dan mereka juga boleh diberkati. Jangan tahan renungan ini hanya di tangan saudara, bagikan kepada orang lain supaya banyak orang diberkati Tuhan. Akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Horesan Medan, menyampaikan sampai jumpa di kesempatan lain saudaraku. Tuhan memberkati saudara. Shalom.